Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repson. Apa kabar semua para sahabat pecinta elektronika, khususnya audio? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Tak kurang satu apapun dan diberi kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini saya akan menyervis, memperbaiki sebuah amplifier merek Sansui, model atau tipe AU9900. Keluhannya tidak bunyi. Kita bongkar dulu ya, kita lepas dulu, kita cekin dulu. Seperti banyak juga yang menanyakan, itu suaranya tidak bunyi apa? Ya harus dicek. Kalau pengecekan itu ya di blok-blok bertahap, mulai dari power supply, power amplifiernya, tone controlnya dan sebagainya, regulatornya, seperti itu. Oke, kita lepas dulu. Nih kita tutupnya sebagian ya, bagian atas, bawah, dan samping sebelah sini kita lepas. Di sini sebagai driver modul amplifier, ya lebih senang gunakan modul ya, karena terblok-blok. Ini tuh powernya seperti biasa, banyak kapasitor yang saya curigai sudah membengkak. Oke. Dan ini heatsink pendingin transistornya gunakan jengkol dari produk Sanken, masih aslinya. Dan transistornya tebal-tebal itu. Dan ini supply-nya ini. Kalau kita tekan buka atau nggak buka nggak tahu. Ini di blok modul supply regulator. Banyak sekali cabang, di bawah sana juga ada. Ada supply untuk preamp dan sebagainya, juga untuk make up power ini. Juga untuk tone control. Tone controlnya juga banyak gunakan transfer diferensial jenis PNP yang A798 itu. Ini. Satu tone control ini, bass middle treble itu menggunakan 2. Betul-betul presisi, tapi kaki-kakinya masih bagus, belum berkarat, belum menghitam. Juga di bagian filter ini ya, filter sebagian ada 2 ya, menggunakan yang transistor ya, saya bilang diferensial itu punya 5 buah kaki itu. Di tengah-tengah emitor ada juga yang tengah-tengah basis, pinggir emitor, tengah-tengah, 2 tengah, kolektor. Variasinya banyak yang itu, tergantung tipe, seri. Tapi untuk jenis Sansui Pioneer itu biasanya gunakan yang PNP-nya seri A798. Sekarang juga di toko online dijual juga harga yang tidak murah. Per biji ini bisa 100.000 lebih. Ini banyak sekali ini. 486 68, ya sekitar 8 biji atau 10. Tapi seperti biasa saya selalu menggantinya dengan transistor biasa. Sekalipun ada perbedaan tidak terlalu signifikan hasilnya, treble maupun bass.
Ya, kita cek supply-nya dulu, setrumnya. Ini menggunakan kurang lebih 50 volt. 40 sampai 50 volt supply ini. Dan ini walaupun besar, ini amplinya dayanya tidak besar. Menurut manual booknya itu outputnya ini hanya 2 kali 80 watt. Besar ini. Padahal menggunakan tracer jengkolnya itu Sunken satu channel 2 set. Jadi total 4 set atau 8 buah. PNP 4, NPN-nya 4. 80 watt RMS-nya ini outputnya. Oke, kita blok dulu ya. Di sini ada switch-nya untuk pemisah, connected dan separated-nya. Ini power dan tone control-nya digabung atau dipisah, memudahkan pekerjaan kita, memblok-blok kerusakan. Cukup lumayan berat ini. Setara dengan Sansui AU7900. Cuma penataannya lebih kompleks ini. Ini modul power ya, modul power saya lebih enak mengucapkannya seperti itu, atau driver power. Kita harus ngeceknya sesama ya. Ini kapasitor seperti ini. Jadi yang dua belum saya pasang, sudah saya lepas, ternyata di dalamnya seperti ini. Nah, satunya patah kakinya, lihat ya. Karena usia, jadi secara insting itu seorang tuser ya harus melihat fisik aja sudah mencurigai komponen yang ada terpasang di situ. Patah satu. Nah, itu kakinya cuma satu. Itu juga yang sini. Lantas ini harus gunakan jarum ataupun gunakan cincin ya, dengan pelan-pelan ya. Kita cek kaki-kaki yang terpasang ini satu persatu. Akibatnya banyak menggunakan waktu yang lama ya memperbaiki amplifier yang vintage seperti ini atau yang ampli jadul yang usianya udah di atas 30 tahun. Seperti ini. Kakinya patah satu karena berkarat di sininya. Nah, sering terkecoh. Saya sendiri juga sering terkecoh. Kadang menurut saya sudah normal semua, sudah terpasang, ternyata masih ada bagian-bagian yang terlewati dari penglihatan. Juga tracer ini, nah ini originalnya ini C1124. Kemarin juga ada yang menanyakan ya, penggantinya apa? Penggantinya yang kurang lebih hampir sama lah fisiknya. Dayanya sama, bisa dilihat di databook ya. Ekivalen sekarang ya sulit juga. Kita cari ekivalennya ada, tapi ketika cari di toko-toko tidak ada yang jual juga ekivalennya. Nah, disitulah seorang user harus pandai berimprovisasi. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi kan melesetnya pun tidak terlalu jauh. Untuk kualitas audionya kalau tidak sama, tidak lebih baik dari aslinya, sama lah itu. Kalau saya, jaminan saya seperti itu, sama dengan aslinya. Ini yang sebelah ini udah diganti. Aslinya ini 11C1124. Ini pasangannya harusnya sama seperti ini, A706. Yang sebelah kanan saya ini sudah diganti dua-duanya. Lantas untuk inputnya yang sebelah sudah diganti.
Lebih sering saya namakan tracer input diferensialnya itu. Ini masih menggunakan tunggal, sedangkan tone kontrolnya sana menggunakan yang kaki 5. Kaki 5 yang tipe A798. Paling banyak digunakan oleh amplifier Sansui, terutama Sansui dan Pioneer. Kita lanjutkan lagi ya, kita cek-cek, kita ganti-ganti yang perlu saya ganti. Juga kepada pemilik ya, mohon kesabarannya dan harap maklum. Untuk memperbaiki amplifier seperti ini tidak cukup 1-2 hari, bahkan lebih. Juga untuk setelah selesai saya pengetesan, standar saya 2 hari, 1 hari 4-6 jam non-stop kita coba seperti itu. Kadang-kadang ada muncul gejala-gejala kerusakan yang lain. Paling sering itu grek lah, itu mencari titiknya yang mana. Itu jelas dari komponen aktif di transistor. Tidak mungkin kita ganti semua, ya tidak mungkin. Samping tempatnya sempit, perlu bongkar keseluruhan. Makan waktu yang lebih lama lagi. Ini baru 1 unit. Ya, seperti kalau pengerjakan ampli-ampli jadul seperti itu. Juga banyak teman-teman kita itu yang kurang sabar. Kalau seperti ini ya memang harus dilandasi dengan rasa suka dulu. Suka dengan barang yang kita kerjakan ini. Nah, seperti itu. Kalau saya itu suka mempertahankan keasliannya. Kecuali kalau terpaksa memang tidak ada, kita ganti ekivalennya. Kita lanjut ya. Juga ini belum saya cuci ini. Seperti ini juga amat mengganggu. Seperti biasa lah. Mengganggu. Jadi sudah dipotong-potongi. Apakah dari pabriknya dipotong seperti itu, ataukah dipotong sengaja yang lain? Tujuannya itu untuk menghindari arus lingkar ground. Sama-sama ground tapi diputus ya. Arus lingkar ground yang menyebabkan itu dengung yang sulit diatasi. Pasar harus dipotong-potong groundnya, diambilkan dari tempat lain. Ada bagian yang memang sama-sama groundnya itu dikelompokkan, tapi yang bagian-bagian lain yang tidak mau digabung groundnya itu memang harus dipotong seperti ini. Nah, kita lanjut dulu aja. Udah kita ganti ya komponen-komponen yang saya nggak perlu saya ganti. Kapasitornya tidak terlalu banyak, hanya 8 biji elko. Transistornya untuk drivernya juga saya ganti. Juga mesin sudah saya cuci, lebih bersih, lebih terlihat enak dilihatnya. Sekarang ini baru bagian power dulu. Seperti kebiasaan saya dalam memperbaiki, khususnya ampli-ampli yang jadul gini, itu step by step, dari power dulu, dari supply ke power ini, power ampli ya, model power ampli. Tadi kita coba juga sebelum saya buka itu protektornya tidak jalan. Tidak tahu nih faktor apa. Setelah ini bagian protektornya kita ini bagian protektor, speaker, dan distribusi supply. Ini ada regulator 2. Ini komplek ini pembagian supply-nya, setrumnya itu ya. Trafonya ini sendiri terdiri dari 3 sekunder. Ada 3 sekunder.
Ada yang untuk power ini khusus CT 30 volt. Lantas yang ke premium juga ada yang CT 40 volt. Ada juga satunya lagi 24 kalau tidak keliru. Jadi ada tiga. Yang untuk preamp, untuk supply protector dan yang lain-lainnya. Step by step. Kalau seperti ini komplek, tidak bisa kita tunjuk langsung ya mana oknum yang bermasalah. Step by step ini lebih mudah, memang memakan waktu lebih lama, tapi kita pastikan dulu bagian power aman, setelah itu meningkat ke yang lain-lainnya. Oke, kita tata dulu ya ke sana sambil kita setting ya DCO nya, karena setelannya sudah sepertinya tidak standarnya lagi. Nanti kita setting ulang. Oke, di bagian di blok power ini ya, di modul power ini sudah kita bersihkan, cuci, dan sudah kita ganti bagian-bagian yang saya anggap perlu saya ganti. Ini udah selesai. Sekarang kita belum bisa ngetes permasalahan tegangan di sini, di distribusi supply regulator ini ada dua cabang yang strobnya tidak normal. Harusnya yang merah ini dia keluar 45 volt sampai 50 volt DC, dan yang kuning ini 30 volt AC, keluarnya kurang lebih sama, sekitar 40-an DC ya. Setelah diregulasi, ini bermasalah. Mungkin berarti di sini, di kapasitor ini juga, di bagian bawah sana juga ada saya lepas. Nih, banyak sekali yang terlihat di kamera seperti utuh, tapi kalau lihat di kaki-kaki bawahnya itu banyak yang sudah membengkak, dan fisik bodinya itu sudah juga seperti ini. Kalau diraba ini bengkak-bengkak, berarti sudah ada berkarat ya di casingnya kapasitor ini atau kondensator ini, velcro ini. Dan juga banyak kakinya yang berkarat, soketnya ini. Kita harus bersihkan dulu, bersihkan dan disemprot. Tidak menggunakan CCL ya, kontak cleaner, tapi menggunakan WD-40. Karena WD-40 setelah disemprot dibiarkan sesaat, ya karat-karatnya itu kan luruh. Membersihkan ini dengan amplas 1000 untuk meratakan aja yang bagian-bagian berkaratnya, dan untuk meluruhkan karatnya menggunakan WD-40. Dan ini juga belum kita cuci. Kita lepas dulu ya bagian-bagiannya juga ini. Soket-soketnya kita lepas, buat-buatnya sudah terlepas. Nah, tempatnya yang sempit. Nah, harus hati-hati dan teliti. Ya, pasti di sini. Ternyata di bagian bawah juga ada penambahan kapasitor. Katakan di bawahnya kurang tahu. Di motor kita cuci dulu, kita bersihkan. Ya, nanti kita semproti dulu ini soketnya dengan WD-40, dan ini kapasitor kita lepasin dulu. Oke, setelah selesai ya, ini di bagian supply regulator untuk supply, sebagian untuk backup di power yang ini, sebagian lagi juga untuk preamp, tur control.
dan protektor speaker ini, relaynya protektor speaker. Ini drivernya penggerak protektor. Juga ini distribusi supply untuk preamp di sana. Yang jadi problem yang lain, setelah kita pasang ternyata ini sekunder yang utama ya, untuk menggerakkan powernya, power ampli. Ini yang paling besar harusnya. Dan yang untuk preamp ini, nah, satu center tap ini yang 50 volt, 52 volt, dan ini yang 30 volt. Ternyata ini yang merah ini ternyata korslet, short, terbakar di dalam. Tegangannya yang keluar tadi itu hanya 15 volt. Harusnya 52 volt atau 50 volt ya. Seperti itu. Terpaksa ini kita bongkar ini. Kalau casingnya bulat, tertutup. Apakah dalamnya juga toroid, terapunya bulat atau kotak biasa? Ya kan panjang kerjaan kita ini. Semakin asik, semakin ruwet. Kita buka aja, kita lepas dulu aja terapunya. Ini seperti ini, kombinasi kabel-kabelnya. Kita lepas dulu aja. Selesai kita lepas dari tempatnya. Seperti ini penampakan terapunya. Apakah ini toroid ataukah kotak? Karena di-charge seperti ini, harus kita bongkar ini semua ini. Ya, oke lah. Nah, cukup lumayan berat. Nanti coba kita lepas. Kita angkat. Sebetulnya jarang sekali ya untuk home use atau untuk rumahan itu amplifier terbakar terapunya, itu jarang, kecuali sebab-sebab khusus. Kemungkinan di sini terjadi short atau korslet dalam waktu yang cukup lama. Tapi yang mana tidak tahu, karena ada bagian soket-soketnya ini tidak soketnya ini hampir sebagian ada yang connect, ada yang tidak. Yang besar tidak connect, akhirnya kita patri langsung seperti ini. Dan sikringnya, fuse-nya tidak ada yang putus. Sambil ini cari tahu penyebabnya terbakarnya itu kenapa. Ya, kita persiapan dulu nanti. Kita lepas dulu ini apa nih? Bahan untuk mengecor ini. Cukup keras tadi saya coba itu. Keras, tidak getas. Keras, padat. Mungkin bahan resin dicampur dengan apa ya? Kurang tahu juga. Oke, jadi kita mencoba untuk membongkar ini, membuka. Sepertinya toroid ini ya, di atas ada skrupnya sepertinya. Selesai sudah ya, kita gulung teraponya dari Sansui AU 9900 ini. Sekarang kita kembalikan lagi kabel-kabelnya sesuai dengan warna-warnanya yang kita potong kemarin. Pas.
Trafonya ya memang tidak kita videokan. Rumusannya sama seperti banyak tutorial di YouTube, dan saya juga sering ya membuat tutorial menggulung trafo sesuai dengan warna-warnanya. Kembalikan lagi, mudah-mudahan sudah berfungsi dengan baik. Ketawa, ya karena kamu ketawa. Enggak, bohong. Dek. Aku pilih duduk permanen dulu. Seperti itu ya, daripada isolasi. Bisa terlihat kotor juga kurang rapi, kita pakai selongsong bakar ini. Ini. Aku dapetnya Sering. Sini loh. Iya, aku nggak punya, nggak usah pamer. Iya, aku nggak Kita pamer. sambung-sambung dulu. Oke, amplifier ini Sansu ini ya sudah kita gulung ulang, selesai. Sudah pasang kembali juga bagian-bagian power yang kita lepasi sudah terpasang kembali, dan komponen-komponen yang saya anggap perlu ganti saya ganti juga di bagian sini. Regulator ini supply distribusi, sebagian untuk supply per M nya ini, sebagian juga untuk supply untuk protektor speaker, dan juga supply untuk di bagian input power sini nih, di bagian powernya. Setelah jadi power normal, permasalahan lain yang timbul ini tone control atau pre-M nya. Ini sudah saya lepas ya, biar enggak rumit. Terjadi muncul suara-suara aneh, gerak-gerak, gerodok-gerodok, letak-letak lah ini. Saya harus melepas semua, karena melepasnya aja udah rumit sekali, karena ada 10 bagian yang harus kita lepas. Dan untuk mencobanya, ngetesnya, ini satu dengan lainnya harus terintegrasi, harus terhubung, tidak boleh ada yang terpisah. Antara bass ini middle, treble bass, dan filter switch ini kompleks. Tuh, yang lebih kompleks lagi juga terlalu banyak join switch. Baik switch itu filter untuk tone-nya, pengatur tone, maupun switch untuk selektor ya. Selektor ada 2 bagian utama selektor inputnya itu. Yang pertama yang terbagi 3, tuner, phono, dan auxiliary-nya. Juga selektor ini untuk membypass tone control. Kalau diginikan bypass, diginikan tone control dan filter, diginikan kalau ditengahkan ini hanya filter, kalau di kanan kan filter dan tone control. Ada 10 bagian. Di belakang ini mesin phono, gerodok-gerodok, dan jumlah transistornya banyak sekali, kompleks, rumit. Harus bertahap, setahap demi setahap kita harus kerjakan bagian per bagian yang kita curigai. Lah itu kalau gerak-gerak itu sulit, di bagian manakah dia terjadi. Kita harus memblok bagian, akhirnya kita temukan di bagian sini. Di bagian inputnya, terus saya ganti transistornya maupun kapasitornya juga. Yang tidak kalah penting itu, walaupun jarang ya, tapi ini kasusnya unik.
Ini, yang kecil-kecil ini. Kondensator keramik. Ukurannya kecil ya. Ini hanya 10 pf. Sangat kecil, 10 pf satuan. Dia kalau dites tidak mati, tidak short. Ataupun kalau mati tidak masalah ya. Tanpa ini pun juga tidak, tetap bunyi. Hanya sangat kecil sekali, 10 pf. Nah ini terjadi kalau dia kondisi hidup, terkadang di dalam itu terjadi korslet. Sangat jarang tapi ini, baru ini kasusnya ini. Menemukan seperti ini. Yang keramik. Kalau yang milar jarang. Yang keramik. Seperti itu. Di amplif tabung juga sering terjadi seperti itu. Kondensator PF itu malah fatal biasanya. Mempengaruhi tegangan kerja. Sering sampai ngedrop tegangan kerjanya. Padahal tidak short langsung, kalau dites tidak short, tidak korslet. Tidak terhubung singkat. Oke, dalam kondisi seperti ini kita coba dulu ya ke awal. Penyobaan juga harus lama. Masalahnya ngelepas ini bagian per bagian cukup rumit. Banyak bagian plat-plat yang kita harus lepas. Di samping panel utama, di belakang panel ada plat lagi untuk sekat-sekat penahan ini. Iya, itulah. Tapi semakin ruwet semakin asik. Nah, kadang-kadang tidak terasa. Banyak waktu yang tersita di sini. Tidak saja berjam-jam tapi berhari-hari. Sudah kita anggap baik, ternyata dia masih kumat. Mudah-mudahan ini udah enggak. Ya, karena masalah utamanya udah kita temukan. Kita coba musik library, kita gunakan tablet. HP yang biasa saya pergunakan itu KO rusak. Saran untuk teman sahabat itu kalau cek dari ini, dari line on ini masuk ke sini itu sebaiknya terpasang dulu baru dihidupkan. Karena ada kadang kalau kita masukkan jack itu kadang ada tegangan-tegangan yang memang tidak terukur, seperti kesenggol itu serak-serak itu seperti itu. HP tidak tahan untuk itu. Memang dia HP itu tidak dikondisikan untuk musik ya, itu komunikasi betulnya. Saya udah korban 2 HP. 2 HP, 1 tablet. Nah, sekarang kita gunakan modul Bluetooth saja. Walaupun mengurangi kualitas tapi tidak mengurangi fungsinya. Oke ya, kita coba ya.
Oke, seperti itu ya. Ya, saya kecilkan. Ya, seperti itu. Walaupun belum terdengar sempurna, masalahnya ini belum ada shielding groundnya, pelindung masing-masing bagian, karena masih kena intervensi luar ya. Tapi ciri-cirinya sudah tidak mengeluarkan lagi sinyal yang klek-klek gitu. Oke, kita rapikan dulu ya. Rapikan, so nanti kita coba kembali. Akhirnya selesai juga kerjaan kita ini. Cukup menyita waktu, karena secara menyeluruh ini amplifier ini banyak bagian yang rusak, terutama di pertama ini, power supply-nya ini. Jadi sekunder yang kedua yang untuk supply per M-nya itu yang mengalami korslet, membukanya aja udah menyita waktu yang banyak. Ini kedua di power ini, kit power, modul power. Ya, seperti ini. Modulnya power sudah selesai. Yang tiga di distribusi supply. Sebagian untuk protektor speaker, sebagian untuk supply tune control. Itu simetris tegangannya. 2 kali 28 volt. Yang tidak kalah kompleksnya ya ini, bagian tune control ini di pre-M-nya ini ya. Itu saya hitung ada 9 bagian modul-modul. 9 bagian modul-modul, semua kalau nyoba harus terintegrasi. Tidak bisa kita petil-petil parsial-parsial, kesulitan. Karena di samping kerusakan komponen juga ada kerusakan terjadi osilasi, ya itu yang sulit. Osilasi jarang-jarang kita jumpai di amplifier yang build up ini terjadi osilasi. Baru ini terjadi. Cukup menyita waktu ini. Buka pasang. Lebih dari 5 kali saya harus ngelepas lagi, ngecek lagi, harus pasang kembali. Ya itu, kalau mau perbaiki amplifier Winpack. Terkadang juga banyak yang kurang sabar, kurang telaten. Kita coba ya suaranya. Sebelumnya juga sudah saya coba. Sekian lama pengetesan saya selalu 2 hari. Per hari minim 4 jam non-stop. Langsung aja ya, kita coba, kita on-kan powernya. Mati. Yuk, oke. Lagu-lagunya seperti biasa. Yang no copyright. Sudah selesai ya pekerjaan kita.
Terus ya tinggal kita kembalikan ke penutupnya. Kita pasang penutupnya. Dukung terus ya channel ini, saya akan tetap berbagi yang lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.